Hello everyone, selamat datang di channel Fok Onibagi. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, amin. Eits, jangan ganti dulu, karena kamu akan menonton video yang bermanfaat. Alright, check it out. 5 fakta puasa menurut Perjanjian Baru. Apakah sebenarnya puasa menurut Perjanjian Baru? Apakah Perjanjian Baru mengajarkan orang Kristen berpuasa? Apakah makna dan tujuan puasa menurut Perjanjian Baru? Inilah sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang Kristen. Saya sangat yakin bahwa belum semua orang Kristen memahami hal ini. Puasa adalah naluri keagamaan yang universal, yang dipraktekkan oleh berbagai agama atau kepercayaan, sekalipun makna, tujuan dan tata caranya berbeda-beda antara satu agama atau kepercayaan dengan agama atau kepercayaan lainnya. Dalam pandangan Kristen, puasa jelas sangat penting. Di seluruh Alkitab kita bisa melihat bahwa perihal puasa sangat banyak disinggung, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Lalu, fakta-fakta apa sajakah tentang puasa menurut Perjanjian Baru yang perlu kita tahu? Berikut penjelasannya. Check it out. 1. Puasa tidak terlalu banyak disebut di dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, perihal puasa tidak terlalu banyak disinggung, sebagaimana di Perjanjian Lama. Tetapi Alkitab mencatat sejumlah puasa orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru. Misalnya, orang-orang Farisi berpuasa 2 kali dalam seminggu. Lukas pasal 18 ayat 12, yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Alasan mengapa mereka memilih hari Senin dan hari Kamis, dan bukan hari lain, adalah karena mereka meyakini bahwa Musa naik ke Gunung Sinai, dengan berpuasa selama 40 hari, pada hari Senin dan kembali dari gunung tersebut pada hari Kamis. Orang-orang saleh seperti Hana, malah biasa berpuasa setiap hari sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 36-37. 2. Tuhan Yesus juga berpuasa selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus juga berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, dengan tidak makan apa-apa. Matius pasal 4 ayat 1-2. Ini adalah puasa yang supranatural, yang mustahil bisa dilakukan tanpa campur tangan Allah secara langsung. Puasa seperti ini juga dilakukan oleh 2 orang tokoh besar Perjanjian Lama, yakni Musa, Keluaran pasal 34 ayat 28, dan Elia, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Namun yang jelas, mereka dimampukan hidup tanpa makanan, minuman selama jangka waktu yang panjang tersebut. Tidak makan, dan tidak minum, apa-apa selama 40 hari 40 malam tentu tidak akan bisa membuat seseorang dapat bertahan hidup. Jadi puasa Tuhan Yesus ini, bahkan ketiga kasus puasa di atas, adalah kasus khusus di Alkitab yang tidak berlaku diterapkan secara umum bagi orang percaya pada masa kini. 3. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berpuasa. Puasa diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Misalnya, Tuhan Yesus secara tidak langsung mengajar murid-muridnya berpuasa, ketika ia meminta mereka agar tidak pamer kepada orang lain saat sedang berpuasa, Matius pasal 6 ayat 16-18. 4. Berpuasa akan menjadi kebiasaan orang Kristen hingga akhir zaman tiba. Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya atau gereja kelak akan berpuasa ketika ia sudah naik ke sorga, Matius pasal 9 ayat 14-17. Jadi sekarang, di zaman Perjanjian Baru ini, adalah masa yang tepat bagi gerejanya untuk berpuasa. 5. Para rasul di Perjanjian Baru, berpuasa dengan tekun. Para pemimpin gereja Antiokhia berdoa dan berpuasa ketika mereka beribadah dan akan mengutus Paulus dan Barnabas sebagai utusan Injil gereja Antiokhia, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3. Rasul Paulus sendiri menceritakan tentang puasanya, 2 Korintus pasal 6, 11 ayat 5 dan 27. Jadi puasa masih relevan pada zaman Perjanjian Baru, bahkan sangat penting untuk dipraktekkan oleh gereja atau orang Kristen atau orang-orang percaya masa kini. Itulah 5 fakta tentang puasa menurut pandangan Kristen, seperti yang dicatat di Alkitab Perjanjian Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perhatian,
Semua pembahasan dalam video ini diambil dari website rubrikkristen.com, dan channel Fok Onibagi sudah terlebih dahulu meminta izin untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir di channel Fok Onibagi. See you to the next video. Bye.